Halo sahabat, kembali lagi di Teras Berkisah. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, semoga damai, dan semoga hati Anda selalu diberi kekuatan. Malam ini, izinkan saya mengajak Anda merenung tentang sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kisah tentang Clara dan Reza, sepasang suami istri yang terjebak dalam perang dingin, di mana satu missed call dan pesan suara yang tak sempat didengar harus dibayar dengan penyesalan abadi. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Telepon terakhir. Rumah ini tiba-tiba terasa seperti museum seni modern. Indah, megah, tapi dingin dan sunyi membisu. 3 hari. 3 hari penuh sejak suara pintu terbanting itu menutup, menyisakan keheningan yang lebih menusuk daripada teriakan paling keras. Namaku Clara, dan di sudut sofa tempat aku meringkuk ini, ku coba menemukan sisa kehangatan dari pertengkaran hebat yang terjadi antara aku dan Mas Reza suamiku. Apakah Anda pernah merasa rumah Anda berubah menjadi 2 kutub magnet yang saling tolak? Kami tinggal di bawah satu atap, berbagi udara yang sama, tapi seolah terpisah oleh tembok kaca tebal yang membuat kami hanya bisa saling lihat tanpa bisa sentuh atau dengar. Kami bahkan tidak lagi butuh kata-kata. Jika perlu, kami berkomunikasi lewat gerutan pintu lemari es atau bunyi dentingan piring yang diletakkan agak keras di wastafel. Komunikasi pasif-agresif, istilah keren yang sering kubaca di internet. Lucu ya, orang yang seharusnya paling dekat dengan kita, yang tidurnya hanya sejengkal di sebelah kita, malah kita perlakukan seperti orang asing yang paling merepotkan. Pertengkaran itu dimulai dari hal yang sangat gelisah. Sangat remeh-temeh sampai rasanya malu untuk diceritakan. Tapi efeknya, wow, luar biasa. Mas Reza lupa menjemputku dari kantor karena meeting mendadak. Hanya itu, lupa. Aku tahu dia kelelahan, aku tahu proyek kantornya sedang gila-gilaan. Tapi entah mengapa, saat itu perasaan lelahku setelah seharian bekerja tumpah ruah menjadi amarah. Seharusnya aku bisa bilang, "Tidak apa-apa mas, lain kali hati-hati." Tapi yang keluar dari mulutku malah rentetan keluhan tentang betapa aku merasa tidak diprioritaskan. Aku bilang, "Mas tidak pernah mendengarkan aku." Dan dia membalas, "Kamu selalu melebih-lebihkan, Clara." Di tengah-tengah rentetan tuduhan tak berdasar yang kami lontarkan satu sama lain, ada satu kalimat Mas Reza yang masih menggantung di udara rumah ini, seperti kabut tebal. "Aku capek, Clara. Capek kalau setiap masalah kecil harus jadi drama." Kalimat itu bukan dibentak, melainkan diucapkan dengan nada datar, lelah, dan penuh kekecewaan. Setelah itu dia mengambil kunci mobilnya dan pergi. Aku diam, mematung, mendengarkan deru mesin mobilnya yang perlahan menghilang. Pernah tidak sahabat, Teras Berkisah, Anda menyadari bahwa pertengkaran terburuk bukanlah saat piring-piring pecah tapi saat dia membeku setelahnya? Saat kita punya waktu berhari-hari untuk merenung, tapi ego kita seolah disemen, menolak untuk mengakui kesalahan. Aku tahu aku salah karena terlalu mendramatisir. Mas Reza mungkin juga salah karena terlalu sering menganggap sepele perasaanku. Tapi siapa yang harus melangkah duluan? Siapa yang harus mengalahkan keangkuhan yang bersemayam di dada? Angkat teleponnya, Clara. Katakan saja aku minta maaf. Bisik hati kecilku sambil mataku melirik ponsel Mas Reza yang tergeletak di meja samping. Dia meninggalkannya karena baterainya habis. Tapi begitu jariku hampir menyentuh layarnya, pikiranku langsung berteriak. Tunggu dulu. Dia yang harusnya minta maaf karena pergi tanpa kabar setelah bertengkar. Aduh, hidup memang penuh dilema. Ya, kalau dipikir-pikir, drama dalam hidup itu seringkali kita ciptakan sendiri ya. Malam ketiga adalah malam yang paling berat. Aku tahu Mas Reza tidur di kamar tamu. Pintu kamar itu tertutup rapat. Tapi aku tahu dia ada di sana, persis di balik dinding itu. Mungkin juga sama-sama memikirkan betapa konyolnya situasi ini. Aku mencoba tidur di kamar utama, tapi kasur ukuran king itu terasa terlalu besar dan dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk mengambil minum di dapur. Melewati kamar tamu, langkahku melambat. Ada desakan kuat untuk mengetuk, untuk mengatakan, "Mas, besok ulang tahunku loh, kita tidak bisa begini terus."
Namun lagi-lagi, keangkuhan itu memenangkan pertempuran. Aku hanya berjalan melewatinya. Saat aku kembali ke kamar, di ambang pintu ponselku bergetar. Pesan suara masuk dari nomor Mas Reza. Oh, dia akhirnya menelpon. Setelah 3 hari, bisiku sambil menunggu, ada rasa lega sekaligus marah. Lega karena dia akhirnya melunak, marah karena dia butuh waktu 3 hari dan hanya meninggalkan pesan suara. Aku berpikir, besok saja aku dengarkan. Biar dia tahu kalau aku juga sibuk, aku juga punya harga diri. Dengan pikiran dangkal itu, kuletakkan ponsel kembali ke meja. Membiarkan notifikasi pesan suara itu menyala-nyala seperti peringatan kecil yang kuabaikan. Ini adalah penyesalan terbesar yang akan segera kukenal. Tepat pukul 11.30 malam, telepon rumah berdering. Tiba-tiba, suaranya memecah keheningan yang tebal. Jantungku langsung mencelos. Karena Mas Reza tahu kami tidak pernah menggunakan telepon rumah, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Halo? Suara di seberang sana adalah suara asing, suara dari kantor polisi. Mohon maaf Bu Clara, kami mendapat kabar kurang mengenakan tentang suami Anda, Bapak Reza. Suara petugas polisi itu terdengar seperti suara dari lorong panjang yang gelap, jauh dan tidak nyata. Mereka menyebutkan nama Mas Reza, menyebutkan kecelakaan, dan menyebutkan sebuah alamat rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Aku tidak ingat bagaimana aku menjawab. Aku hanya ingat genggamanku pada gagang telepon rumah itu menguat sampai buku-buku jariku memutih. Tidak mungkin. Dia hanya tidur di kamar tamu. Dia hanya sedang marah. Jerit logikaku beradu dengan suara dingin yang datang dari telepon. Pernahkah Anda merasakan saat di mana waktu terasa berhenti? Di mana setiap detik merayap lambat seolah ingin menyiksa Anda? Saat itu aku berlari, tidak berganti pakaian, tidak mencuci muka. Aku hanya mengambil kunci mobil dan mengemudi menuju alamat yang diberikan dengan satu harapan bodhisatwa. Ini semua salah paham, ini semua lelucon buruk. Di perjalanan, aku ingat satu hal, ponsel Mas Reza. Ponselnya yang tergeletak di meja samping, ponsel yang baterainya habis, ponsel yang tidak dia bawa. Ini adalah petunjuk pertama, bahwa ceritaku tidak akan berakhir bahagia. Mas Reza tidak pernah bepergian malam hari tanpa ponselnya. Di ruang tunggu rumah sakit yang berbau antiseptik dan kesedihan yang samar-samar, aku akhirnya menemukan sosok yang kucari. Atau lebih tepatnya, sosok yang dicari-cari oleh Mas Reza. Ada 2 orang rekan kerjanya, berdiri dengan wajah pucat. Dari pandangan mata mereka saat melihatku, aku tahu. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Seorang perawat datang mendekat dengan selembar kertas di tangan. Lalu dengan suara yang sangat hati-hati, ia menyampaikan, "Mohon maaf Bu Clara, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu, kalimat formal yang seakan diucapkan ratusan kali setiap hari, menghantamku telak. Tubuhku limbung. Aku tidak menangis histeris. Aku hanya merasa kosong dan dingin. Seolah-olah semua udara di paru-paruku telah ditarik keluar. Inilah ironi terkejam dari sebuah perpisahan mendadak. Interaksi terakhir kita dengannya adalah sebuah pertengkaran. Pertengkaran bodoh yang dipicu oleh ego dan kelelahan. Perkataan terakhir yang kudengar dari mulut Mas Reza adalah, "Aku capek, Clara." Dan perkataan terakhir yang dia dengar dariku adalah tuduhan bahwa dia tidak pernah memprioritaskan aku. Aku yakin sahabat teras berkisah, sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Kita sering menunda permintaan maaf, menunda kata-kata sayang. Karena kita pikir kita punya besok, kita punya lusa, kita punya seumur hidup. Tapi hidup punya rencana lain. Hidup punya plot twist yang jauh lebih menyakitkan daripada skenario terburuk yang kita bayangkan. Kecelakaan tunggal, Bu, di jalan pulang. Jelas salah satu rekan kerjanya dengan suara tercekat. Sepertinya mobilnya tergelincir karena licin. Kami dapat kabar karena kartu identitasnya. Mereka terus berbicara tentang urusan administrasi, tentang bagaimana mereka menemukan mobilnya,
Tapi aku tidak mendengar apapun. Mataku hanya terpaku pada tanganku yang gemetar. Aku teringat lagi pada ponselku, pada notifikasi pesan suara yang kuabaikan. Pesan suara terakhir. Saat kembali ke rumah yang kini terasa 1000 kali lebih sunyi, aku langsung menuju meja samping. Ponselku masih di sana. Layarnya mencarkan cahaya redup dari notifikasi yang sama. Satu pesan suara baru dari Mas Reza, pukul 23.00. Aku duduk di lantai dingin, menahan nafas. Jemariku menekan tombol putar. Suara Mas Reza terdengar. Tidak ada amarah, tidak ada kekesalan. Hanya ada sedikit napas berat seolah ia baru saja berlari. "Clara, kamu pasti sudah tidur ya? Atau masih marah?" Katanya dengan sedikit kekeh pelan. Kekeh yang sangat kurindukan. "Aku minta maaf sayang. Maaf karena nggak jemput kamu. Maaf karena aku nggak peka. Aku tahu kamu capek. Kamu benar. Aku memang terlalu sibuk dan nggak adil sama kamu." Air mataku mulai tumpah. Air mata yang seharusnya sudah tumpah sejak di rumah sakit, kini pecah mendengar kelembutan suaranya. Dia berhenti sejenak. Lalu suaranya berubah menjadi lebih riang, lebih bersemangat. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. "Dengar, aku barusan pergi bukan karena marah, tapi aku buru-buru. Aku janji, begitu aku pulang, kita akan bicara baik-baik. Tapi sebelum itu, aku cuma mau bilang, siap-siap besok. Karena..." Tiba-tiba suara Mas Reza di rekaman itu terdengar terpotong, diikuti dengan suara seperti gesekan cepat, dan kemudian senyap. Rekaman itu berakhir. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Siap-siap besok, karena kalimat itu menggantung. Menggantung di antara hidup dan mati, di antara harapan dan kenyataan. Kenapa? Kenapa aku tidak mendengarkannya lebih cepat? Kenapa egoku menahanku hanya untuk membiarkan kalimat penyesalan itu menjadi penyesalan terbesarku sendiri? Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mencari tahu apa maksud kalimat terakhirnya. Besok. Besok adalah hari yang sangat penting. Besok adalah ulang tahunku. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mas Reza sempat mengatakan akan buru-buru pergi. Aku melihat ke sekeliling, dan mataku tertuju pada jaket kulit Mas Reza yang tergantung di balik pintu kamar. Itu adalah jaket kulit yang selalu ia pakai saat harus pergi ke suatu tempat penting bahkan di tengah malam. Aku mendekatinya. Dan saat kantong jaket itu aku raba, ada selembar kertas terlipat rapi di sana. Sebuah tiket penerbangan. Bukan tiket penerbangan untuk Mas Reza. Itu adalah tiket penerbangan ke Bali. Atas nama Clara dan Reza. Tanggal keberangkatannya, besok pagi. Di bawah tiket itu ada sebuah kartu ucapan kecil, tanpa amplop, hanya ditempel stiker lucu. Tulisan tangan Mas Reza dengan tinta biru yang khas. "Selamat ulang tahun, Clara. Maaf aku nggak becus jadi suami, tapi izinkan aku menebusnya dengan liburan kejutan ini. 2 minggu, Bali. Semua meeting sudah ku cancel. Ini kado dari Mas yang nggak peka. Aku tunggu di bandara ya sayang. Jangan marah lama-lama. I love you." Saat itu, aku mengerti. Mas Reza pergi malam itu bukan untuk kabur dari pertengkaran, tapi untuk mengambil tiket kejutan ini. Tiket yang ia siapkan jauh-jauh hari untuk menebus kekurangannya di hari ulang tahunku. Kalimat yang terpotong di pesan suara itu, siap-siap besok, karena adalah saat ia hendak mengungkapkan kejutan ini. Mas Reza tidak mati saat dia marah. Dia mati saat dia sedang mencoba memperbaiki kesalahannya dan mewujudkan cintanya. Inilah yang disebut penyesalan sempurna. Kita saling diam karena ego, padahal di waktu yang sama, dia sedang sibuk merencanakan cara terbaik untuk membuatku bahagia. Kita berdua salah menilai. Aku salah menilai niatnya, dan dia salah menilai waktu. Aku duduk di tengah lantai kamar, dikelilingi oleh bukti cinta Mas Reza yang baru terlambat ku ketahui. Tiket Bali, kartu ucapan ulang tahun, dan pesan suara yang terputus.
Semua ini adalah klimaks paling menyakitkan dari kisah cinta kami. Bukan adegan ciuman di bawah hujan, bukan kejutan lamaran romantis, melainkan penyesalan yang membakar dan kebahagiaan yang sirna. Sahabat teras berkisah, pernahkah kamu merasa bahwa penyesalan itu jauh lebih berat daripada duka? Duka akan perlahan memudar, tapi penyesalan akan terus berbisik di telinga. Seandainya kamu mendengarkan. Aku tidak hanya kehilangan Mas Reza. Aku kehilangan kesempatan terakhir untuk mengatakan aku minta maaf dan terima kasih. Egoku telah mencuri waktu terakhir kami. Tepat pukul 12, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Selamat ulang tahun, Clara. Dari aplikasi kalender yang biasa kupakai. Hari yang seharusnya penuh tawa dan harapan, kini berubah menjadi hari pemakaman dan air mata. Aku memeluk jaket kulit Mas Reza. Bau parfum dan asapnya masih samar menempel. Aku membayangkan dia malam itu. Buru-buru mengambil tiket, mungkin sambil menahan lelah dan mengabaikan pertengkaran kami, hanya demi melihat senyumku di pagi ini. Dan di tengah kesedihan yang mencekik, aku tergelak lirih. Mas Reza, kamu ini luar biasa ya. Bahkan setelah bertengkar, kamu masih sempat-sempatnya jadi event organizer kejutan ulang tahun. Ada humor pahit yang tak bisa kutolak. Suamiku, yang sering dibilang kaku dalam romansa, ternyata sudah merencanakan liburan 2 minggu ke Bali. 2 minggu. Ia pasti jungkir balik mengurus cuti, rapat, izin, hanya untuk kejutan ini. Semua itu ia lakukan setelah aku menuduhnya tidak memprioritaskanku. Bukankah begitulah cinta seringkali berjalan? Kita sibuk menghitung kekurangan pasangan, sampai lupa melihat semua pengorbanan yang mereka sembunyikan. Kita melihat Reza yang lupa menjemput, tapi tak melihat Reza yang begadang seminggu demi menyelesaikan deadline. Kita melihat setitik noda dan menutup mata pada kanvas kebaikan. Aku menekan nomor Mas Reza, bukan karena berharap ia menjawab, tapi karena aku butuh mendengar dering itu. Seolah-olah bisa menariknya kembali. Tentu, panggilan itu tak pernah tersambung. Akhirnya, aku kembali ke pesan suara. Suaranya terhenti di tengah kalimat. Siap-siap besok. Karena aku sekarang mengerti. Kalimat itu bukan hanya tentang liburan kejutan. Itu adalah pesan yang lebih besar. Siap-siaplah, karena hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Hari itu, aku tahu aku tak akan pernah menjejakkan kaki di Bali. Tiket itu menjadi benda paling berharga sekaligus paling menyakitkan yang kumiliki. Surat cinta dan surat perpisahan dalam satu wujud. Inilah konflik terakhir. Bukan lagi antara aku dan Mas Reza, melainkan antara aku dan diriku sendiri. Bagaimana melanjutkan hidup dengan penyesalan seberat ini? Bagaimana tidur di kamar yang sama, melewati pintu kamar gamu yang kini tinggal kenangan, tanpa pernah bisa memeluknya lagi? Aku berdiri, menatap pantulan diri di cermin. Wajah sembab, mata bengkak. Yang kulihat adalah seorang wanita yang kehilangan segalanya hanya karena satu hal sederhana. Ego yang terlalu besar. Kematian Mas Reza mengajarkan satu hal berharga yang tidak pernah kutemukan dalam buku manapun. Cinta harus diucapkan dan ditunjukkan saat ini juga. Karena masa depan hanyalah janji rapuh yang bisa hancur dalam sekejap. Aku membuka kotak pesan suara, menekan tombol save. Suara terakhir Mas Reza, penuh permintaan maaf, cinta, dan harapan yang terputus akan menjadi mantra penyesalan yang akan kubawa selamanya. Setelah badai emosi berlalu, yang tersisa hanyalah puing-puing hati yang harus kupungut satu persatu.
Hari-hari setelah pemakaman Mas Reza terasa seperti berjalan di atas kaca. Semua sudut rumah ini menjadi saksi bisu. Dari sofa tempat kami bertengkar, hingga kamar tamu yang menjadi persembunyian terakhirnya. Pernahkah kamu merasa bahwa kenangan bisa berbau? Bagiku, kamar itu kini berbau penyesalan. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam isolasi dan menyalahkan diri sendiri. Mas Reza sudah pergi, tapi pelajaran yang ia tinggalkan lewat pesan suara dan tiket Bali harus kubawa. Semua orang di sekelilingku, dari ibu, sahabat, hingga rekan kerja, menyarankan agar aku melupakan pertengkaran itu. Mereka bilang, "Clara, Mas Reza mencintaimu. Dia pasti tidak mau kamu menyalahkan dirimu sendiri." Mereka benar tentu saja. Tapi bagaimana caranya melupakan sesuatu yang menjadi percakapan terakhirmu dengan orang yang paling kamu cintai? Aku sadar satu-satunya cara untuk memaafkan Mas Reza adalah dengan memaafkan diriku sendiri. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Pertama, aku mendengarkan lagi pesan suara itu setiap malam. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk menerima. Menerima bahwa Mas Reza pergi dengan cinta, bukan dengan amarah. Di akhir rekaman, meski suaranya terputus, ada janji tentang masa depan. Itu yang harus kupegang. Kedua, aku meruntuhkan sekat. Ingat sekat tak kasat mata yang memisahkanku dan Mas Reza saat bertengkar? Aku memutuskan untuk menghapusnya. Aku mengemas semua barangnya dari kamar tamu, lalu menyatukannya kembali di kamar kami. Bahkan aku sengaja tidur di sisi kasur yang biasa ia tiduri. Ini bukan soal mencari hantu, tapi soal menghadirkan kebersamaan yang direnggut waktu. Ketiga, dan ini yang paling sulit, aku memberinya kado ulang tahun. Ya, kado untuk Mas Reza tepat di hari ulang tahunku. Pada ulang tahunku yang ke-30, bukannya merayakan, aku pergi ke taman kota favoritnya. Di bawah pohon beringin tua tempat kami biasa jogging, aku meletakkan dua benda. Tiket Bali yang tidak sempat kami gunakan, dan kartu ucapan ulang tahun darinya. "Mas," bisikku pelan. Air mata menetes tenang, bukan lagi histeris. "Aku tahu kamu sudah menyiapkan kado terindah untukku. Tapi izinkan aku memberimu kado juga." Aku merobek tiket Bali itu menjadi potongan-potongan kecil. Bukan dengan marah, melainkan dengan ikhlas. "Kado dariku, Mas, adalah kebebasanmu. Aku membebaskanmu dari janji liburan ini. Aku membebaskanmu dari penyesalan terakhir kita. Aku memaafkan diriku, dan aku memaafkanmu. Dengar, Mas, aku akan baik-baik saja. Aku janji. Aku akan mencari kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang kamu rencanakan untukku di Bali. Tapi aku akan mencarinya di sini, di rumah ini tanpa kamu. Dan aku janji, aku tidak akan lagi menunda kata maaf atau cinta pada siapapun yang kusayangi." Mungkin terdengar aneh berbicara sendiri di taman. Tapi bukankah kita semua sering berbicara dengan diri sendiri saat sedang memproses kesedihan? Saat aku kembali ke rumah, ada rasa lega yang aneh. Beban penyesalan itu tidak hilang, tapi berubah. Ia bukan lagi belenggu, melainkan kompas yang menuntunku. Aku tahu Mas Reza pasti tersenyum melihatku. Dia tidak akan mau aku hidup di bayang-bayang pertengkaran terakhir. Akhirnya aku mengambil ponselku dan menghapus notifikasi pesan suara itu. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena suaranya sudah kusimpan di tempat yang jauh lebih aman. Hatiku. Aku sudah tahu seluruh isinya, bahkan bagian yang terpotong. Clara yang dulu adalah Clara yang egois.
Kini aku adalah Clara yang terluka, tapi belajar. Dan aku harus membuktikan kepada Mas Reza dan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa melanjutkan hidup. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tapi waktu mengubah cara kita memandang luka itu. Setahun telah berlalu sejak malam ketika telepon terakhir itu datang, dan hidupku sebagai Clara telah berubah secara fundamental. Rumahku tidak lagi sunyi membesu. Kini ia dipenuhi suara-suara kecil kehidupan dan sesekali tawa yang getir tapi tulus. Aku tidak lagi bekerja di kantor yang sama. Aku resign 6 bulan setelah kepergian Mas Reza. Keputusan itu mungkin terdengar drastis, tapi aku sadar, meeting mendadak, lemburan pengganti cuti, dan segala kesibukan yang dulu membuat kami bertengkar, tidak ada artinya lagi. Aku memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Aku membuka toko bunga kecil di dekat rumah dan menamainya Janji Besok. Nama itu adalah pengingat harian bagiku, bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki hari esok. Semua yang ingin kita lakukan harus dilakukan hari ini. Pernahkah kamu menyadari bahwa trauma terbesar seringkali justru menjadi guru terbaik? Mas Reza, lewat kepergiannya telah mengajarkanku seni komunikasi yang jujur. Kini, setiap kali aku merasa marah atau kecewa, aku tidak lagi memilih diam. Aku tidak lagi menyembunyikan rasa dengan gerutuan pasif-agresif. Aku belajar untuk bicara, lembut tapi tegas. Sejak membuka toko bunga, aku sering bertemu orang-orang yang juga memanggul penyesalan. Ada pelanggan yang bercerita, tidak sempat bilang cinta pada ayahnya. Ada yang menyesal tidak menemani ibunya di detik-detik terakhir. Kisah-kisah itu membuatku sadar, ini bukan hanya ceritaku. Ini adalah cerita kita semua. Tentang betapa seringnya kita menunda perhatian, seakan waktu selalu akan menunggu. Suatu sore, seorang kakek membeli bunga aster, bunga kesukaan istrinya yang telah tiada. Sambil tersenyum getir, ia berkata, "Dulu, kalau saya belikan bunga, istri saya cerewet. Bunga apa ini, Pak? Boros sekali. Tapi sekarang, saya rela menghabiskan apa saja hanya untuk membawakan bunga ini ke makamnya, agar dia tahu saya mencintainya." Aku hanya bisa tersenyum. Itu adalah pemahaman yang sama. Kita sering menunggu pasangan kita menjadi sempurna sebelum menunjukkan cinta. Padahal cinta sejati adalah mencintai ketidaksempurnaan mereka sebelum waktu mencabut kesempatan itu. Telepon terakhir itu menjadi pelajaran termahal dalam hidupku. Pesan suara yang terputus kini selalu kudengar sebelum tidur. Bukan untuk menambah sedih, tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah tidur dalam keadaan marah pada orang yang kusayangi. Mas Reza, bisikku setiap malam menatap sisi kasur yang kosong. Balinya sudah kujalani di sini. Kebahagiaan yang kamu rencanakan, kini kuciptakan sendiri. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menunda kata maaf atau ucapan sayang. Aku tahu, aku tidak bisa membawa Mas Reza kembali, tapi aku bisa menghidupkan warisannya. Warisan itu bukan sekedar tiket ke Bali, melainkan pelajaran tentang bagaimana penyesalan bisa berubah menjadi motivasi terbesar. Untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih berani. Kisah ini mungkin terdengar menyedihkan, tapi bagiku, ini adalah kisah cinta yang sempurna. Karena di akhir perjalanannya, Mas Reza membuktikan betapa besar cintanya padaku. Dan aku, meski terlambat, akhirnya belajar mencintai tanpa syarat. Keheningan di rumah ini memang tidak pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini, keheningan itu bukan lagi dingin karena pertengkaran. Ia telah berubah menjadi keheningan yang hangat, karena kenangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Jangan pernah menunda kata maaf dan ungkapan cinta. Waktu tak pernah memberi kita garansi. Malam ini, tinggalkan sejenak ponsel Anda. Peluklah seseorang yang Anda sayangi. Atau kirimkan satu pesan hangat. Gengsi itu mahal, tapi penyesalan jauh lebih menyakitkan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di Teras Berkisah berikutnya.